Cegah korupsi Kabinet Jokowi kita lanjutkan. Pak Hidayat, ini kalau kita bicara soal, ini kan ada pernyataan yang agak menarik sebetulnya. 10 tahun PDIP berada di luar pemerintahan, justru saat masuk ke pemerintahan ini jauh lebih berat. Nah, kita pengen dengar pernyataan partai politik yang sudah 10 tahun berada di pemerintahan ini. Apakah memang sedemikian besarnya godaan, cobaan atau apapun lah itu namanya yang membuat orang menjadi rentan untuk korupsi? Ya, godaan itu pasti ada ya, karena kan secara prinsip memang dalam kekuasaan itu berkumpullah. Di situ ada anggaran, ada kewenangan, ada kekuasaan, ada jaringan dan lain sebagainya. Jadi bagi mereka-mereka yang memang punya kecenderungan untuk mudah tergelincir dan atau mudah kemudian atau tidak mengetahui aturan dengan baik, sangat mudah kemudian mereka terjebak pada perilaku korupsi. Tetapi bagi mereka yang sejak dari awal komitmennya jelas, mengapa sih masuk ke pemerintahan, apa nawaitunya, niatnya untuk apa? Untuk mencari kekuasaan, kekayaan, atau ini adalah pengabdian. Kalau permasalahannya kalau bicara niat, yang tahu cuma diri itu sama ya, Allah aja tuh, sama Tuhan. Diri itu kemudian terefleksikan pada perilaku. Orang yang mempunyai komitmen dengan motivasi yang kuat pasti akan merefleksikannya pada perilaku. Perilaku dia dengan dibantu oleh, mungkin dia punya staf khusus yang membantu dia punya partai yang mengawasinya, dia punya fakta integritas yang harus dia rujuk. Saya kira itu menjadi bagian dari yang akan membentengi orang ketika masuk dalam kekuasaan untuk tidak tergelincir. Tapi bahkan menjadikan kekuasaan adalah sarana untuk, kalau dalam bahasa Arab ini kan sesungguhnya rakyat itu identik dengan ro'i. Ro'i itu pemimpinnya. Nah, relasi antar keduanya adalah riayah, peduli. Jadi kalau dia sejak dari awal komitmennya adalah peduli kepada rakyat, amanah yang diberikan kepada dirinya, maka kekuasaan yang ada di depan dia insya Allah tidak akan menjadi faktor yang buat dia terkena musibah, tapi akan menjadi faktor yang buat menghadirkan berkah, membawa kenikmatan, dan alhamdulillah menteri-menteri kami selamat-selamat saja. Ya, bahwa ada nggak sih tapinya di menteri-menteri dari PKS sampai sekarang memang belum ada yang tersangkut kasus korupsi ya? Faktanya kecuali ya, presidennya. Katakanlah Pak Suswono dipanggil, tapi nyatanya kan juga KPK tidak pernah menyatakan beliau sebagai tersangka karena memang tidak pernah terbukti beliau sebagai tersangka. Pernah nggak cerita mereka? Apakah ada sebetulnya istilahnya rayuan atau godaan apapun lah supaya mereka itu berlaku koruptif? Ada yang menggoda dari lingkaran kekuasaan, ada yang menggoda dari luar kekuasaan, ada yang menggoda dari faktor pengusaha, ada yang menggoda karena faktor kesempatan yang terbuka juga ada. Tetapi kami mengembangkan sistem bermusyawarah. Kami, para kader kami sering kemudian ada pertemuan para kader yang dari situ kemudian beragam masalah bisa kita gelar, sehingga kemudian kita akan saling mengingatkan komitmen kita masuk kepada kekuasaan itu untuk apa. Dan kemudian kita tegaskan bahwa kita tidak pernah masuk kekuasaan untuk menjadi musibah, untuk menjadi masalah, untuk mencari masalah, tapi untuk menyelesaikan masalah. Bahwa kemudian ada yang sukses, ada yang nggak sukses, ada tergelincir, nggak tergelincir. Saya kira faktor-faktor yang kemudian harus menjadi bagian dari yang kita cermati, kita kaji. Dan dari sisi partai kami akan selalu melakukan seperti kemarin yang kami lakukan dengan anggota DPR yang baru dan DPRD yang baru, kita membuat fakta integritas. Nomor satunya adalah harus menjadi teladan. Penting nggak sih fakta integritas itu? Penting, Pak? Karena pada prinsipnya dia menjadi bagian dari yang mengingatkan secara baik secara moral maupun secara pijakan prosedural dan sekaligus pijakan formal. Kalau ada kawan-kawan yang akan mulai menyimpang, kami katakan Anda punya ini loh. Dan dengan cara itu kita mempunyai mekanisme untuk melakukan koreksi dan melakukan peringatan. Jadi bukan hanya sekedar di dalam diri, tapi juga Anda telah menyatakan ini secara tertulis bahwa Anda adalah orang yang akan anti terhadap tindakan-tindakan yang koruptif. Disaksikan oleh kawan-kawannya yang lain itu tentu bagian dari yang menguatkan untuk dia berperilaku yang baik dan tidak koruptif. Apakah bisa dibilang bahwa fakta integritas ini juga sebagai salah satu wujud manifestasi atau bukti bahwa perang terhadap anti korupsi itu sangat jelas maksudnya? Ya, memang. Dan karena memang kita menyadari bahwa tantangan-tantangan tentang hal ini juga amat sangat nyata begitunya, dan komitmen kita semuanya untuk memberantas korupsi juga sangat jelas, dan jelas siapapun juga, sekecil apapun kontribusinya perlu dilakukan. Supaya kita terus menyebarkan kepercayaan publik bahwa kita menuju ke arah yang benar. Kalaupun kemarin ada yang salah, kita perbaiki terus-menerus dan kita menuju ke arah yang. Mas Arya? Ya. Halo Mas Arya, ini kalau kita bicara soal perang terhadap korupsi, nampaknya PDIP nggak menyatakan fakta integritas sebagai sesuatu yang perlu ya? Ya, fakta integritas kan kertas, Mas. Bukan kertas, tapi sekali lagi bahwa pertanggungjawaban kader itu yang pertama kan pertanggungjawaban moral, kedua pertanggungjawaban ideologis, tiga pertanggungjawaban politis, dan yang keempat pertanggungjawaban organisasi. Kalau itu merupakan suatu keputusan daripada Rakernas
dan nanti dikuatkan di Kongres, saya kira itu lebih tinggi daripada posisi fakta integritas ya. Karena ini menyangkut selak-ode partai dan sikap daripada partai yang diterjemahkan di dalam proses nantinya. Jadi sejauh mana partai nanti akan menggunakan kewenangannya sesuai dengan keputusan organisasi tertinggi di dalam proses mengawasi kader-kadernya atau mengawasi tanggung jawab kadernya di dalam hal terkait dengan persoalan korupsi ini. Tadi saya katakan bahwa revolusi mental anti korupsi atau tidak melakukan korupsi ini harus dimulai dari keteladanan. Kalau Ki Hajar Dewantoro bilang bahwa pemimpin itu tidak hanya bisa memberi contoh, tapi harus menjadi contoh. Nah, kalau masalah korupsi ini tidak menjadi contoh kader-kader Partai PDI Perjuangan sebagai partai pengusung dan lingkaran Pak Joko Widodo dari keluarga, menteri-menterinya, dan seluruh lapisan orang di lingkaran kekuasaan ini, percuma nanti akan kita bicara persoalan anti korupsi atau bebas dari korupsi. Mas Arya Bima, kalau kita bicara soal keteladanan, kita tahu Bu Mega tidak korupsi. Tapi kita punya catatan loh, kader-kader PDIP yang tersangkut kasus korupsi, apakah keteladanan dianggap cukup dalam perang terhadap korupsi? Ya kan rakyat sudah mengadili dengan keterlibatan beberapa kader partai kan. Artinya bukan pengadilan rakyat yang dibutuhkan kan? Keteladanan. Sekarang ini persoalan sistem, persoalan hukum, persoalan-persoalan yang menyangkut masalah tidak pidana korupsi ini sudah instrumennya sudah cukup, tinggal ini bisa tegak kalau aparat penegak hukum juga di dalam aparat penegak partai, dalam hal ini adalah mahkamah partai, itu menjalankan fungsi ini. Ya menurut saya hal yang terpenting itu adalah kesungguhan daripada keteladanan ini jauh lebih penting, karena sekarang ini yang dibutuhkan rakyat adalah keteladanan dari figur pemimpin partai, baik yang di eksekutif, legislatif maupun di struktural partai. Baik. Nah, kebetulan PDI Perjuangan dan partai pengusung lainnya dan Pak Joko Widodo sekarang ini di barisan terdepan untuk menjadikan keteladanan masalah korupsi ini sorotan masyarakat yang utama. Ini yang saya kira beban berat yang harus diwujudkan. Kalau sampai sekarang ini gagal, bukan lagi masalah persoalan PDI Perjuangan dengan Pak Joko Widodo, tapi proses ketidakpercayaan rakyat terhadap persoalan-persoalan korupsi yang ditangani oleh kekuasaan dalam arti luas ini pupus atau tidak ada harapan lagi. Inilah pertaruhan kita bersama ya. Anda melihat hal itu belum terjadi saat ini? Ya akan dimulai, Artinya bahwa penegasan rakyat sudah sangat tidak percaya dengan kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh sistem saat ini. Kita bisa melihat bagaimana survei maupun bagaimana respon DPR sekarang ini. DPR ini kan ada dua dalam hal kaitan cara pandang masyarakat. Yang pertama dari perilaku para anggota dewan, yang kedua dari kebijakan-kebijakannya. Nah, dua hal ini besok harus terbebas dari persoalan korupsi. Bagaimana audit kebijakan daripada rapat-rapat kerja juga pembuatan perundang-undangan ini lebih public oriented atau rakyat oriented, bukan kepentingan capital yang dikedepankan di dalam pembuatan kebijakan di DPR. Ini yang penting, dan saya kira audit daripada kebijakan-kebijakan itulah yang akan disorot, apakah bermuatan kepentingan capital atau korupsi atau memang benar-benar orientasi ke rakyat. Saya kira itu, Mas. Mas Ade, ini kalau kita bicara soal perang terhadap korupsi, apakah keteladanan itu menjadi kunci? Ya, bisa. Tapi saya menyambung tadi, sebenarnya salah satu faktor yang menyebabkan banyaknya korupsi di kabinet antara lain atau di partai adalah misalnya tekanan, bukan cuma godaan. Misalnya kenapa banyak menteri yang terlibat atau diduga terlibat dalam kasus korupsi dari godaan iya, tapi dari sisi internal memang ada tekanan. Siapa yang melakukan ini? Bisa saja dari partai politik, karena kalau kami cek dari riset kami terkait dengan pendanaan partai politik, mereka yang duduk di posisi-posisi penting, baik itu di parlemen maupun di pemerintahan, itu punya kewajiban juga untuk memberikan setoran untuk kepentingan partai. Nah, saya kira
apakah kemudian partai akan membebaskan menteri-menterinya atau siapapun yang menjadi pejabat publik untuk dipaksa setor dalam jumlah yang tidak wajar, atau kemudian didorong misalnya untuk meloloskan atau tidak meloloskan kelompok tertentu yang punya kepentingan misalnya bisnis di kementerian. Jadi ini tantangan yang pertama. Yang kedua, tekanan yang lain dari pihak-pihak yang selama ini punya kepentingan dengan misalnya kementerian atau lembaga. Contohnya? Yang ya bisa saja pengusaha-pengusaha atau yang banyak kemudian dikenal mafia itu karena mereka sering atau kemudian banyak menguasai proyek-proyek di tempat tertentu. Ini juga yang akan dihadapi oleh misalnya kabinet baru pemerintahan yang akan datang gitu ya. Dan yang lain saya kira yang juga utama ini tekanan terhadap Pak Jokowi sendiri itu ya. Publik sekarang sedang menunggu apakah kemudian anggota pengumuman kabinet, apakah kabinet yang didasarkan pada transaksi politik atau memang pada pertimbangan-pertimbangan rasional. Kalau sejak awal kemudian kabinet didasarkan pada transaksi politik, saya kira peringatan atau himbauan Pak Jokowi tadi sudah tidak berguna lagi karena sudah sejak awal sudah kalah. Cuma pernyataan retorika. Iya, ini kan jadi karena pada akhirnya kemudian karena ini jadi bagi-bagi kue ya bagi-bagi kue, bagi-bagi kekuasaan gitu ya. Tanpa digoda pun dia sudah menggoda yang lain untuk terlibat dalam kasus korupsi. Kita akan sambungin di segmen berikut.